kasih Pak Yongki. Shalom semua jemaat Tuhan yang luar biasa. Senang sekali bisa sekali lagi kita bertemu walaupun secara online. Bagi kita yang di Amerika, yang di New York, saya ucapkan selamat pagi. Buat yang ada di Indonesia, selamat sore. Dan buat kita yang di Amerika, hari ini adalah first day of spring, saudara. Akhirnya kita memasuki spring. Udah nggak sabar menunggu udara sedikit lebih hangat ya, saudara ya. Salam penuaian, salam impactful life, hidup berdampak jadi berkat. Jadi puji Tuhan, hari ini kita masih dibangunkan Tuhan tanpa kurang suatu apapun. Tuhan masih kasih kesempatan kita untuk hidup beraktivitas, untuk boleh terus mengenal Tuhan, bertumbuh dalam Tuhan, jadi berkat, dan ada tujuan Tuhan yang masih akan terus genapi dalam kehidupan kita semua. Amin. Nah, saudara, pagi hari ini kita mau merenungkan, belajar satu kebenaran firman Tuhan, salah satu ayat favorit saya juga, dan yang sudah Tuhan buktikan berkali-kali di dalam hidup saya. Nggak ada waktu untuk pagi hari ini kesaksian karena begitu banyak untuk ayat ini boleh terjadi dalam hidup saya. Tapi mari kita belajar dan kita renungkan. Ayatnya ada di Filipi 4 ayat 19. Firman Tuhan di Filipi 4 ayat 19 berkata, Allahku akan memenuhi segala keperluanmu menurut kekayaan dan kemuliaannya di dalam Kristus Yesus. Jadi pada pagi hari ini, judul sharing kita pada pagi hari ini adalah jaminan kecukupan. Nah, saudara, salah satu masalah klise manusia, termasuk kita juga anak-anak Tuhan, adalah apakah kita itu kadang-kadang khawatir ya saudara, apakah kita itu bisa memenuhi semua kebutuhan hidup kita sehari-hari. Dan ditambah dengan keadaan hari-hari ini saudara yang segalanya meroket, serba mahal. Dan buat kita yang tinggal di New York, jangan ngomong lagi lah ya, semuanya serba mahal. Ya jangan salahin kotanya lah saudara ya. Karena kalau kita Google, di manakah kota dengan biaya tertinggi di dunia, maka New York itu selalu masuk top 5, saudara. Kota termahal di dunia. Jadi ya salah kita juga ya, kenapa kita tinggal di New York, saudara. Semuanya serba mahal. Saya tahu pertama kali saya ingat waktu datang di New York, naik subway, naik tren itu harganya $1.25, saudara. Sekarang udah $3. Tapi saya yakin bukan hanya di kota New York aja, di semua dimanapun belahan dunia, semuanya juga serba mahal. Dengan keadaan sekarang juga saudara tahulah ya, pasti mahal saudara. Itulah kenyataan saudara, nggak bisa kita hindari. Tapi kita udah baca kebenaran janji firman yang tadi kita baca, saya bacakan lagi. Allahku akan memenuhi segala keperluanku menurut kekayaan dan kemuliaannya di dalam Kristus Yesus. Dan ayat ini sudah terbukti dalam hidup saya, karena Tuhan saya luar biasa dan Tuhan saya adalah Tuhan kita semua juga, saudara. Dan saya ingat banget, dulu pertama kali saya kenal Tuhan, ayat ini dibawakan lagunya juga oleh salah satu WL saya di Bandung pada waktu itu, yaitu Pak Welder Kauntu. Dia memberikan sebuah nyanyian yang akhirnya juga selalu bergema dalam hati saya. Nyanyiannya begini, saudara, pendeknya nggak apa-apa ya, saya nyanyi bentar ya. Allahku kan memenuhi segala keperluanku menurut kekayaan dan kemuliaannya. Allahku kan mencukupi keperluanku di dalam Kristus Tuhan. Ya itu saudara lagunya, saudara, yang selalu memberkati dan akhirnya menjadi rema. Nah, dengan keadaan hari-hari ini yang semakin kacau, kiranya saudara ayat ini harusnya membuat kita tenang. Karena Tuhan itu berjanji akan memenuhi semua kebutuhan kita, bukan keinginan kita. Kalau keinginan, Tuhan belum tentu memberikannya, saudara. Apa keinginan saudara? Saya tahu banyak sekali keinginan yang ada di dalam diri saya juga, saudara, ya kan? Tapi saya harus belajar untuk mengendalikannya. Misalnya ada satu merek mobil yang saya mau banget karena saya suka mobil, saudara. Tapi saya tahu, dulu saya bilang, aduh saya minta-minta. Tetapi semakin hari saya tahu bahwa Tuhan itu nggak harus berjanji akan memberikan mobil yang saya mau tersebut. Atau juga Tuhan nggak berjanji akan memberikan kita
uang yang sangat banyak. Tetapi apa yang kita perlukan, apa yang kita butuhkan, semua pasti dicukupkan oleh Tuhan. Jadi, apakah salah kalau kita berdoa meminta apa yang kita inginkan? Tentu nggak salah, saudara. Asal kita jangan terlalu fokus pada keinginan kita, sehingga kita merasa bahwa Tuhan itu wajib menjawab dan memberi semua keinginan kita. Jadinya kitanya itu seolah-olah mengatur-ngatur Tuhan, supaya Tuhan memberikan semua keinginan kita. Kemudian ketika Tuhan tidak memenuhi keinginan kita tersebut, kita jadi kecewa, kita jadi marah, kita jadi frustasi, dan bahkan mungkin kita mulai meninggalkan Tuhan secara perlahan, dan bahkan mungkin kita berkata mengancam Tuhan, saya nggak mau melayani Tuhan lagi. Nah, kalau kita ada pada posisi seperti ini, atau pernah ada pada posisi seperti ini, berarti kita itu seperti anak kecil, saudara, belum dewasa secara rohani, di mana dasar firman Tuhan kita itu belum kuat. Jadi dasar kehidupan kita datang pada Tuhan cuma mau supaya keinginan kita, kepuasan kita, apa yang enak buat daging kita itu dipenuhi, harus dipuaskan, harus dikasih sama Tuhan. Nah, kalau hari ini terjadi, maka yang harus kita lakukan adalah kita harus mulai memeriksa diri kita sendiri, saudara. Kita periksa apa yang kita minta itu hanya untuk memuaskan daging kita sendiri, atau apa yang kita minta itu karena akarnya kita ada iri hati dan kita mau melebihi orang lain yang kita iri hati kepadanya, saudara. Jadi kita minta sesuatu untuk membuktikan saya juga diberkati seperti orang lain diberkati, bahkan saya lebih diberkati gitu, saudara. Atau apakah keinginan kita itu bisa nggak membawa kemuliaan buat nama Tuhan? Apakah yang kita minta itu udah tepat waktunya? Atau mungkin harus yang kita tanyakan apakah yang kita minta itu kalau Tuhan kasih kita udah dapat mengelolanya dengan benar. Karena pada dasarnya kita semua ini bukan pemilik, saudara. Pada dasarnya kita semua ini adalah pengelola. Apa yang kita punya semua dalam kehidupan kita itu kita harus kelola dengan baik. Karena bukan milik kita, saudara. Nggak ada yang bisa kita bawa, semuanya harus kita kelola. Makanya Tuhan bilang kan di dalam perumpamaan talenta ada yang diberikan satu, dua, dan lima sesuai dengan kemampuannya. Nah, saudara, jadi yang penting bukan banyaknya dulu, tetapi kelola dulu dengan baik, saudara. Dan kalau kita bisa setia kelola dengan baik, maka Tuhan akan tambah-tambahkan. Ataukah apakah permintaan keinginan kita itu bisa untuk membantu mencapai tujuan Tuhan dalam hidup kita? Atau semata-mata balik lagi, saudara, apakah hanya untuk keinginan diri sendiri, memuaskan ego kita, memuaskan daging kita? Kalau jika semuanya itu hanya untuk kesenangan kita, untuk daging kita, untuk memuaskan ego kita, hampir dipastikan Tuhan tidak akan memberikannya, saudara. Karena kalau Tuhan berikan, itu sama aja dengan menghancurkan kita. Kita itu cenderung hanya datang kepada Tuhan itu mau mengejar apa yang kita mau, apa yang kita inginkan. Kita hanya mau mengejar berkat Tuhan. Tetapi mari kita ingatkan, kita fokus lagi, yang harus kita kejar adalah Tuhannya, adalah sumbernya, saudara. Bukan berkatnya, saudara. Saudara, ayat terkenal di Matius 6 ayat 33 berkata, tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Saudara, ayat ini sangat terkenal. Dan mungkin ayat ini sangat terkenal karena ada bagian akan ditambahkan, semuanya akan ditambahkan kepadamu. Mungkin ayat ini nggak akan terkenal atau nggak akan jadi favorit banyak anak-anak Tuhan kalau cuman berkata, tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya titik, saudara. Wah, mungkin ayat itu biasa aja. Tetapi ayat ini menjadi favorit, menjadi terkenal karena ada bagian keduanya, yaitu maka semuanya akan ditambahkan kepadamu. Padahal Padahal bagian yang kita suka itu, yaitu semuanya akan ditambahkan buat kita, itu bukan urusan kita sama sekali, saudara. Itu urusannya Tuhan. Itu adalah terserah Tuhan, itu adalah suka-sukanya Tuhan. Atau kedaulatan Tuhan, gitu loh, saudara. Makanya ayat ini berkata akan ditambahkan. Nah, akan ditambahkan berarti kita itu sudah punya sesuatu terlebih dahulu, saudara, ya kan? Makanya dibilang akan ditambahkan.
Berarti kan akan ditambahkan itu ada sesuatu yang Tuhan mau tambahkan. Dan sesuatu itu apa, saudara? Walaupun Tuhan tidak tambahkan, artinya apa yang kita butuhkan sudah pasti dicukupkan dan dipenuhi oleh Tuhan. Tetapi kalau kita cari kerajaan Allah dan kebenarannya, maka akan banyak hal yang ditambahkan. Jadi bagian kita jangan salah fokus, saudara. Kita cari dulu kerajaannya dan kebenarannya. Jadi kejar-kejar Tuhan terus, saudara. Makanya kata firman ini semuanya akan ditambahkan. Tetapi kita sering lebih ke fokusnya akan ditambahkan dulu, saudara, ya kan? Padahal itu urusannya Tuhan. Dan juga yang harus kita pahami, kebutuhan hidup kita itu pasti ada kaitannya dengan pekerjaan dan panggilan Tuhan dalam hidup kita. Jadi apa yang kita butuhkan, saudara? Yang pasti kita butuh kesehatan, ya kan? Karena untuk bekerja, memenuhi kebutuhan kita, untuk memenuhi panggilan Tuhan dalam hidup kita, maka akanlah sangat berguna, efisien kalau kita punya tubuh yang sehat. Kalau kita mengelola kesehatan kita dengan baik juga, saudara. Kemudian apalagi, saudara, yang pasti kita membutuhkan damai, sukacita, hikmat Tuhan. Hikmat itu penting karena dengan hikmat Tuhan kita tahu harus berkata apa, melakukan apa di saat yang tepat, saudara. Hikmat itu nggak bisa kita lakukan dengan pendidikan yang tinggi. Hikmat itu hanya datang dari Tuhan. Dan Tuhan pasti kasih karena ada janji Tuhan juga yang berkata di Yakobus 15 berkata, tetapi apabila di antara kamu ada yang kekurangan hikmat, hendaklah ia memintanya kepada Allah yang memberikan kepada semua orang dengan murah hati dan dengan tidak membangkit-bangkit, maka hal itu akan diberikan kepadanya. Ya kan, saudara? Lalu apa lagi, saudara, yang kita butuhkan? Yang pasti kita membutuhkan tempat tinggal. Saudara, dan bagi saya pribadi, sejak hari pertama kaki saya menginjakan di kota New York, eh, di mana hari pertama itu saya nggak punya tempat tinggal, nggak punya tempat kos-kosan gitu kan ya. Tetapi Tuhan nggak membiarkan saya nggak ada atap, saudara. Ada teman saya yang membuka kamarnya untuk saya boleh tinggal beberapa hari sampai saya menemukan kos-kosan, ya kan. Dan walaupun pada waktu itu tidurnya di lantai, karena teman saya juga waktu itu emang seadanya, saudara. Kita ingat kita tidur di atas lantai, beralaskan selimut, tapi tetap, saudara, ada atap di atas kepala saya. Karena Tuhan tahu kita semua membutuhkan tempat tinggal. Dan tentunya kita membutuhkan makanan, minuman, dan pakaian. Saudara, kalau kita renungkan semua ini, saudara, bagaimana sih kita itu nggak berterima kasih dan bersyukur kepada Tuhan atas apa sih anugerah Tuhan sebagaimana kita ada hari ini? Itu betul, benar, saudara, semuanya karena kasih anugerah Tuhan. Karena semata-mata Tuhan itu begitu mengasihi dan mencintai kita. Karena saya yakin di antara kita tidak ada yang pernah tidak makan berhari-hari atau tidak pernah minum berhari-hari sampai atau tubuh kita begitu kedinginan atau kepanasan karena kita tidak punya pakaian. Tapi harus kita akui, Tuhan penuhi semua kebutuhan kita sesuai dengan janji firman-Nya, saudara. Saudara renungkanlah, saudara. Nggak mungkin kita itu pernah tidur di luar, nggak ada pak makanan, nggak ada. Walaupun mungkin pertama-pertamanya minim, bare, tetapi Tuhan nggak membiarkan kita tanpa ada semua itu, karena itu menjadi kebutuhan kita, saudara. Lalu apalagi? Nah ini, saudara, yang paling berharga yang Tuhan berikan, yang benar-benar kita butuhkan, yaitu keselamatan. Kita dibebaskan dari hukuman maut, dari hukuman yang kekal, diberikan keselamatan dan hidup yang kekal. Nah, itu Tuhan berikan, saudara. Tuhan pilih kita dan selamatkan kita. Ini juga adalah anugerah yang sangat-sangat luar biasa, yang tidak kita bisa beli dengan uang sebanyak apapun, tidak bisa didapatkan dengan kekuatan kita, dengan posisi tinggi apapun. Tuhan berikan kepada kita karena kita adalah anak-anaknya yang sangat Dia cintai. Saudara ingat cerita di firman Tuhan tentang orang lumpuh yang dibawa keempat temannya kepada Tuhan. Ada ceritanya di Markus 2 ayat 1-5. Nah, kita tahu ceritanya, saudara, ada orang lumpuh yang dibawa kepada Tuhan Yesus. Waktu itu Tuhan Yesus sedang berkhotbah
di suatu rumah di kota Kapernaum. Kemudian orang lumpuh ini dengan teman-temannya dibawa kepada Tuhan Yesus, ya kan? Kita tahu orang lumpuh ini terpaksa harus dinaikkan ke atap rumah di mana Tuhan Yesus sedang berkhotbah karena rumahnya udah penuh, saudara, ya kan? Saudara pikirkanlah betapa ribetnya saudara ini ya, bahwa teman-temannya itu karena penuh, ya kan, mereka harus menaikkan temannya yang lumpuh ini sampai ke atap rumah. Kemudian mesti dibongkar atapnya, ya kan? Kalau misalnya kita asumsi rumah itu harus dibongkar atapnya, juga mesti naikin perkakas-kakas ke atasnya. Udah gitu juga kan ribet banget ya naikin orang ke atas, orang lumpuh mesti ditarik ke atas, saudara, ya kan? Udah di atas mesti diturunin lagi, saudara. Semua itu untuk apa, saudara? Karena mereka punya satu tujuan, satu keinginan, yaitu bahwa temannya si orang lumpuh ini dan juga pasti keinginan si orang lumpuh ini supaya dia bisa sembuh. Lalu kita tahulah bahwa akhirnya orang lumpuh ini berhasil diturunkan di hadapan Tuhan Yesus, ya kan? Nah, waktu dia berada di hadapan Tuhan Yesus, pasti si orang lumpuh ini udah berharap dalam hatinya, Tuhan Yesus akan berkata, "Hai anakku, sekarang berjalanlah, bangkitlah." Ya kan, karena kan dia ada di depan Tuhan Yesus, karena dia udah mendengar bahwa Tuhan Yesus itu sanggup melakukan mujizat. Makanya dia dan teman-temannya sampai seribet itu, saudara, untuk memenuhi keinginannya untuk disembuhkan, memenuhi keinginannya untuk bisa berjalan lagi, impiannya itu bisa terwujud. Tapi apa yang terjadi, saudara? Apa yang Tuhan Yesus katakan kepada orang itu? Tuhan Yesus berkata di ayat kelima, waktu Yesus melihat betapa besar iman mereka, ia berkata kepada orang lumpuh itu, "Anakku, dosa-dosamu sudah diampuni." Saudara, mungkin yang ada di pikiran si lumpuh dan teman-temannya adalah, aduh, kok dosaku diampuni? Yang aku inginkan adalah kesembuhan. Yang aku inginkan adalah supaya aku bisa berjalan, bukan dosa yang diampuni. Mungkin si lumpuh ini dan teman-temannya juga kecewa mendengar kata-kata Tuhan Yesus. Tapi dari cerita ini kita tahu, kita belajar sesuatu bahwa Tuhan adalah Tuhan yang menjawab apa yang dibutuhkan melebihi apa yang diinginkan. Dari pandangan Tuhan adalah lebih baik orang ini tetap lumpuh, tapi dosanya diampuni, dia bertobat terima Tuhan Yesus, dia mendapatkan keselamatan dan masuk surga, dibandingkan dikabulkan keinginannya, tapi dia tidak menerima keselamatan dan masuk hukuman kekal, masuk ke neraka. Saudara, walaupun kita tahu pada akhir cerita Tuhan juga memberikan apa yang dia dia inginkan, yaitu juga Tuhan mengabulkan keinginannya untuk sembuh dan bisa berjalan, saudara. Tetapi ya di sini kita harus belajar, saudara, bahwa Tuhan menjawab kebutuhan melebihi keinginan, saudara. Lalu kita membutuhkan apa lagi, saudara? Kita membutuhkan pengampunan dan pemulihan. Bila kita minta dengan sungguh-sungguh pengampunan, maka pemulihan juga pasti Tuhan akan berikan. Semua ini kita perlukan, saudara, untuk bisa menjalankan panggilan kita untuk menggenapi rencana Tuhan dalam hidup kita. Saya percaya banyak banget rencana Tuhan buat kita, saudara. Dan bulan ini kita diajar untuk belajar membawa jiwa bagi kemuliaan nama Tuhan. Kita adalah anak-anak Tuhan yang dipanggil untuk menjadi terang dan garam, untuk memperkenalkan nilai-nilai kerajaan sorga kepada dunia, untuk berdampak supaya semakin banyak orang boleh percaya kepada Tuhan Yesus. Amin. Lalu ayat terakhir, saudara, di Mazmur 34 ayat 11 dikatakan, singa-singa pun lapar karena kurang makanan, tetapi orang yang menyembah Tuhan tidak berkekurangan. Tuhan itu nggak berhutang kepada kita, sehingga Tuhan harus mengabulkan semua keinginan kita. Tapi Tuhan senang untuk memuaskan keinginan kita yang sesuai dengan tujuan dan kehendaknya. Mazmur tadi kita baca bahwa kita yang mencari dan menyembah Tuhan pasti tidak akan kekurangan yang baik, saudara. Karena pada saat kita mengejar mencari hadirat Tuhan, kita datang menyembah Tuhan, maka kalau kita sungguh-sungguh mencari Tuhan, mungkin kita datang dengan keinginan kita, tetapi pada saat kita menyembah Tuhan, bisa berubah haluan, saudara. Yang tadinya untuk kesenangan diri sendiri, akan berakhir menjadi tunduk
dan submit pada kehendak Tuhan. Sekarang bagian kita selalu jaga hati, persiapkan diri, agar suatu hari jika Tuhan memberikan keinginan hati kita, kita itu sudah siap menjadi pengelola yang baik. Dan hati kita juga nggak jadi sombong. Intinya adalah saudara, renungan pada pagi hari ini intinya gampang sekali saudara. Tuhan selalu menjawab dan memberikan kebutuhan kita. Dan pada waktunya yang terbaik, pada waktu kita juga udah siap menjadi pengelola yang baik, Tuhan juga akan mengabulkan keinginan hati kita. Amin. Di dalam nama Tuhan Yesus, semoga kita semua diberkati. Amin.